Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, bertemu lagi dalam pembahasan tentang seputar dunia Excel. Kali ini kita akan membahas tentang 7 kesalahan yang biasa ditemukan saat bekerja dengan Microsoft Excel. Kesalahan pertama adalah kondisi yang tidak terpenuhi atau didapatkannya hasil false pada saat kita melakukan pengambilan keputusan menggunakan if. Seperti contoh, kita sudah punya data latihan seperti ini. Pada layar terlihat ada tunjangan profesi yang akan kita cari dengan ketentuan. Pertama, jika masa kerja di atas 5 tahun maka 1 juta. Jika masa kerja di bawah 5 tahun maka 750.000. Kita buat ini dengan menggunakan formula if. Kita ketik sama dengan if masa kerja ada di sel D6. Kita buat tanda besar dari 5, titik koma, 1 juta, titik koma. Kita buat if yang keduanya, if kita baca D6 kecil dari 5, titik koma, 750.000. Kita tutup kurung 2 kali, kita tekan enter. Kita dapatkan nilainya di sini. Ada yang 750.000. Kemudian kita copy ke bawah dan menggunakan fill handle. Tetapi ada satu nilai di sini bernilai false. Nah, nilai false ini muncul akibat adanya kondisi yang tidak terpenuhi. Sebagaimana yang kita ketahui, kita memiliki dua kondisi di sini. Yang pertama adalah masa kerja di atas 5 tahun. Yang kedua, masa kerja di bawah 5 tahun. Kebetulan untuk baris ke-9 ini, pegawai dengan nama Sutami masa kerjanya adalah 5 tahun. Artinya, tidak lebih dari 5 tahun, tidak kurang dari 5 tahun. Ini merupakan kondisi yang tidak terpenuhi. Oke. Kita bisa melakukan perbaikannya dengan cara, salah satu misalnya, yang kedua kita buat dengan besar sama dengan, atau kecil sama dengan. Artinya dengan kondisi ini, ada salah satu yang akan diambil, sehingga di sini yang 5 tahun jatuhnya ke 750.000, karena kita sudah merubah nilainya menjadi kecil sama dengan. Nah, kondisi-kondisi seperti ini bisa juga dengan cara membuat nilai alternatif di akhir dari rumus if ini. Nilai alternatif itu artinya apabila dari kondisi-kondisi yang ditawarkan di atas tidak ada satupun yang memenuhi ketentuan, maka dia akan langsung mengambil keputusan alternatif ini. Bagaimana caranya? Misalnya di sini, di angka paling akhir ini, kita buat di sini titik koma 0. Artinya nilai alternatifnya adalah 0. Sehingga kondisi-kondisi yang tidak terpenuhi nanti akan langsung diberi nilai 0. Kita coba copy ke bawah. Nah, sehingga nilai-nilai yang tidak memenuhi kondisi ini akan diberi nilai 0 seperti ini. Kesalahan kedua adalah kesalahan dalam penggunaan list separator. Apa yang dimaksud dengan kesalahan penggunaan list separator ini? Seperti yang terlihat di layar, kita sudah punya formula if seperti ini. Sama dengan if D6 besar dari 5, titik koma 1 juta. If D6 kecil dari 5, titik koma 750, titik koma 0. Dari tata tulis formula if tidak ada kesalahan di sini, tetapi pada saat kita menekan enter, di sini akan muncul informasi kesalahan seperti ini. Nah, yang terjadi di sini bukanlah kesalahan dari pengetikan rumus, tapi adalah kesalahan dari penggunaan list separator. Di Microsoft Excel ini ada dua list separator yang bisa kita pakai atau pembatas dari masing-masing parameter rumus ini. Yang pertama adalah titik koma, yang satu lagi adalah koma.
Ini menyesuaikan dari bahasa komputer yang digunakan. Nah, seperti contoh ini, kalau seandainya list separator yang awalnya titik koma ini saya ganti semuanya menjadi koma. Ini saya ganti jadi koma. Ini saya ganti lagi menjadi koma. Ini saya ganti lagi menjadi koma. Saya tekan enter. Nanti kita sudah bisa mendapatkan nilai. Jadi ini yang dimaksud dengan kesalahan dalam penggunaan list separator. Nah, pertanyaan berikutnya, di manakah kita bisa menentukan list separator? Nah, kita bisa membukanya melalui control panel. Kita bisa membuka control panel. Saya sudah aktifkan jendela control panel di sini. Kemudian di sini ada region and language. Nah, kebetulan komputer ini saya setting dengan format bahasa Inggris. Jadi, kalau kita lihat additional settingnya di sini list separatornya adalah tanda koma. Oke, kalau seandainya dari region and language ini format yang saya pakai adalah format bahasa Indonesia, maka ketika kita buka list separatornya di sini adalah titik koma. Jadi formula atau rumus yang kita pakai itu dipengaruhi oleh region and language dari komputer kita masing-masing. Nah, silakan Anda pakai mau menggunakan format bahasa Indonesia atau menggunakan format bahasa Inggris atau menggunakan list separator titik koma atau menggunakan list separator koma. Semuanya tergantung kepada komputer Anda masing-masing. Kesalahan ketiga adalah kesalahan pada saat mengentrikan tanggal. Misalnya, kita punya satu kolom tanggal di sini. Kemudian kolom tanggal ini sudah kita atur formatnya. Kita pilih date. Rasanya tanggalnya sudah benar. Kita pilih formatnya seperti ini. Kemudian kita mau memasukkan tanggal 10 Juli. Kita ketikkan 10 garis miring 7 bulan Juli. Kemudian kita tekan enter. Tapi yang muncul di situ adalah 7 Oktober. Pada saat kita mau memasukkan tanggal 3 Mei, kita ketik 3, garis miring 5 bulannya, yang muncul malah 5 Maret. Nah, yang perlu dipahami di sini sama dengan kesalahan kedua ini masih dipengaruhi oleh region and language dari komputer kita masing-masing. Kita bisa lihat lagi dari sini saya aktifkan control panel. Kita buka lagi region and language. Nah, di sini kalau formatnya bahasa Inggris berarti format tanggalnya yang kita pakai itu adalah format tanggal untuk bahasa Inggris. Artinya di sini kalau untuk komputer yang formatnya bahasa Inggris seperti ini, memasukkan tanggal harus didahulukan dengan nama bulan. Nah, kalau 7 Oktober kita masukkan 10 dulu. Kemudian kita tekan 7. Yang dapat adalah 7 Oktober. Kalau kita mau tanggal 3 Mei misalnya, berarti bulannya dulu bulan 5, baru garis miring tanggalnya. Maka dapat 3 Mei. Tetapi kalau seandainya bahasa komputernya adalah bahasa Indonesia, kita mengentrikan data sesuai dengan urutan tanggal yang biasa kita gunakan sehari-hari. Kesalahan keempat, munculnya tanda pagar. Ini merupakan kesalahan yang kecil atau bahkan boleh dikatakan tidak ada kesalahan di sini. Cuma barangkali bagi yang belum paham kadang memunculkan keraguan di sini. Munculnya tanda pagar misalnya kita mencari tunjangan profesi ini, kita misalkan tunjangan profesi ini adalah 75% dari gaji pokok. Kita ketik di sini sama dengan 75 dikali dengan gaji pokok, kita tekan enter, malah yang munculnya adalah tanda pagar. Nah, ini tidak ada kesalahan dalam rumus, dalam perkalian kita, cuma lebar dari kolom tunjangan profesi ini yang kurang. Kita cukup menambah lebar kolom.
Kesalahan kelima adalah hasil dari operasi lookup yang tidak valid. Seperti terlihat pada layar, kita punya tabel seperti ini. Kita akan mencari nama barangnya. Kita ketikkan rumus VLOOKUP sama dengan VLOOKUP, buka kurung, sel uji, titik koma, tabel referensi, tekan F4, titik koma, nomor kolomnya nomor kolom kedua. Dari segi rumus benar, kita coba tarik dengan fill handle ke bawah. Yang kita dapatkan adalah untuk kode CC di sini adalah meja tamu. Untuk kode BB juga kita dapatkan di sini meja tamu. Untuk kode AA di sini kita juga dapatkan meja tamu. Nah, kondisi ini yang salah bukanlah formulanya atau adanya kesalahan dalam penulisan formula, tetapi kondisi dari tabel referensi yang belum tersortir datanya. Kita bisa memblok atau menseleksi semua data ini pada tabel referensi, kemudian ambil sort and filter. Kita pilih salah satu metode dari sortir ini, apakah ascending atau descending. Saya ambil yang ascending di sini. Oke, otomatis sekarang hasilnya sudah valid. Kesalahan keenam adalah tertipu dengan penggunaan fill handle. Seperti contoh di sini saya buat isi formatnya format tanggal. Saya ambil format sel tanggal. Saya pilih salah satu tanggal di sini. Oke, saya masukkan tanggal 20 Juli. 20 bulan 7. Muncul di sini 20 Juli. Nah, kebetulan di bawahnya juga tanggal 20 bulan 7, 20 Juli. Saya ingin mengcopy data tanggal 20 Juli ini beberapa baris ke bawah. Saya tarik fill handle. Nah, terkadang kita sudah merasa benar kalau itu adalah tanggal 20 semuanya. Tetapi yang terjadi di sini, yang dilakukan oleh fill handle adalah menjadikan tanggal 21, 22, 23, dan seterusnya. Jadi, dalam penggunaan fill handle, kalau seandainya Anda tidak mau ada peningkatan data pada saat menarik fill handle, boleh Anda tarik fill handle ini sambil menekan tombol kontrol. Sehingga yang muncul adalah data yang persis sama. Kesalahan ketujuh adalah pengaturan lebar kolom yang tidak sama. Oke, seperti contoh kita punya data yang dapat terlihat di layar. Kalau kita lihat di sini, lebar kolomnya tidak sama. Kalau kita menginginkan kolom-kolom tertentu yang sama lebarnya, melalui bar nama kolom ini bisa kita sorot semuanya. Kemudian ini cukup kita geser pembatas dari masing-masing kolom. Sekarang kolom itu akan berukuran sama dari bagian-bagian yang terseleksi.